Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Azhari, NPM 2012-5008. Yang terhormat kepada Ibu Rahmawati MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya akan membuat video tentang UTS atau tugas ujian tengah semester. Nomor 1, tujuan pendidikan Islam itu apa? Apakah IAIN NU sudah sejalan dengan tujuan pendidikan Islam? Hal utama yang harus dilakukan dalam sebuah pendidikan adalah merumuskan tujuan pendidikan itu sendiri. Karena tanpa tujuan dan niat, proses yang ditempuh akan berujung kepada sebuah kegagalan. Menurut Al-Atas, tujuan pendidikan adalah mengembangkan manusia kepada fitrah kemanusiaannya, bukan pengembangan intelektual atau dasar manusia sebagai warga negara yang kemudian identitasnya, kemanusiaannya diukur sesuai dengan peranannya dalam kehidupan bernegara. Dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah untuk membentuk pribadi-pribadi muslim yang sempurna, menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang berakhlak mulia dan paham tentang hakikatnya, eksistensinya di dunia, serta tidak melupakan dunia akhirat. Bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendapat hidup itu sendiri. Dan menurut saya pribadi, IAIN NU Metro itu sudah jelas dengan tujuan pendidikan Islam. Karena di dalamnya kita tidak hanya mendapat ilmu pengetahuan dan belajar tentang pengetahuan umum saja. Di dalamnya banyak dipelajari berbagai jenis pelajaran yang bersifat memperdalam tentang pengetahuan ajaran-ajaran agama Islam. Seperti misalnya mata kuliah ilmu kalam, akhlak tasawuf, dan masih banyak lain sebagainya. Dari situlah akan tercipta sebuah mahasiswa yang tidak hanya mempunyai wawasan umum saja, tetapi mempunyai sebuah wawasan agama Islam yang belum tentu kita dapat di perguruan tinggi lainnya. Yang kedua yaitu jelaskan korelasi antara konsep al-bashar, al-insan, dan an-nas dengan konsep-konsep pendidikan Islam. Yang pertama yaitu al-bashar. Kata al-bashar itu terambil dari akar kata yang mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari sisi lain, diamati bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata al-bashar yang menyertai bahwa proses kejadian
manusia sebagai al-bashar melalui tahap-tahap. Di sini tampak bahwa kata al-bashar dikaitkan dengan kedewasaan dalam sebuah kehidupan yang menjadikan manusia mampu memikul tanggung jawab yang berat. Yang kedua yaitu al-insan. Kata al-insan terambil dari akar kata uns yang berarti jinak, humoris, dan tampak. Merujuk dari kata al-insan, dapat kita pahami bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi yang positif untuk tumbuh dan berkembang secara fisik maupun mental. Dan di samping itu manusia juga dibekali dengan sejumlah potensi lainnya yang berpeluang untuk mendorong ke arah tindakan, sikap, perilaku, dan sebuah perilaku yang merugikan maupun tidak. Yang ketiga yaitu anas. Kata anas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini sejalan dengan teori sekuralisme. Giddens mengatakan bahwa manusia merupakan individu yang mempunyai karakter. Giddens mengatakan bahwa manusia merupakan individu yang mempunyai karakter serta prinsip-prinsip yang berbeda antara yang lainnya. Akan tetapi manusia juga merupakan agen sosial yang mempengaruhi serta bahkan dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan, di mana dalam konteks sosial. Yang ketiga, apakah yang dimaksud integrasi keilmuan? Bagaimana relevansinya dengan konsep pendidikan tarbiyah, taklim, dan takdib? Yang pertama yaitu tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pendidikan secara bertahap sesuai dengan tingkatan perkembangan manusia dalam rangka menjaga dan mengembangkan fitrah yang ada di dalam dirinya sampai menuju kesempurnaan. Yang kedua yaitu taklim. Berasal dari kata a'lama, berarti mengajar, yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan sebuah keterampilan. Jadi a'lim dapat dimaknai secara khusus dengan memberikan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu takdib. Kata takdib diterjemahkan menjadi pelatih atau pembina. Kendati demikian, takdib memiliki beberapa kata dasar sebagai berikut. Yang pertama berasal dari kata adaba ya'dubu, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Yang kedua yaitu berasal dari kata adaba ya'dibu, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan atau berbuat dan berperilaku sopan. Yang ketiga yaitu bentuk kata kerja dari takdib, yakni
adaba, yang berarti mendidik. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.